Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Punawati, ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian, tidak lupa pula kita selalu membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Al-Sani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah sayyun lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bundawati. Kita mulai Bapak Ibu. Makasih Pak Hermi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini entah pertemuan keberapa yang nggak melihat. Pertemuan keberapa Bucut? Mungkin Bucut tahu. Mulai tanggal 22 bulan 12. Iya. Jadi 222. Ya, intinya hari ini kita membahas kita akan murojaah halaman 9 ya. Ya, 9 Ya, tapi sebelumnya kita ulang sekali pengulangan. Ya, halaman 9 kan Bucut? Iya, halaman 9. Ya, tapi saya ingin sekali pengulangan per ayat untuk halaman 8 dulu ya, baru nanti kita ke halaman 9. Ya. Sambil kita menyisir. Kurang gede ya? Ya, udah cukup. Udah. Kegedean nggak? Full. Enggak. Udah sedang. Cukup ya? Tadi nggak bisa ngeliat. Ini sudah maksimal ini Bu Ella.
Iya udah ini bisa lah ngelihat sedikit. Kalau di saya ketutup ini malah. Nah, kecilin dikit. Ketutup. Apa yang keluar ya. Udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Bu Des? Iya, di sini per ayat dulu kita ini kembali Ya, halaman telusuri 8 ini dulu. sambil kita benakkan ininya juga iya. Apa sih yang digunakan? Karena ini mengalur ya, di mana ya 40 ini kan 49 ya. Nah, Iya. 49 ya Ini sampai bersambung. 50 itu tentang perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israil. Nikmat. Iya, sebentar. Saya ternyata belum siap. Ayat 50 49 9. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ada 9. 9. Jadi saya tunjuk satu persatu, nanti tolong diingat-ingat. Yang saya tunjuk berarti yang sementara yang kemarin dulu ya, biar ini. 49 Bu Ella. 50 Bu Des. 51 Bu Cut. 52 Bu Elinadra. 53 Bu Elpis, 54 Bu Evalina, 55 Bu Mala, 56 Bu Yufi, 57 Pak Sultan. Pak Sultan. Yang lain mohon maaf tidak kebagian, nanti kebagian di selanjutnya. Ini mah karena review yang kemarin. Sambil kita benakkan ininya. Mulai dari 49, tapi nanti habis dibaca terjemahannya berhenti dulu ya di ini sekilas. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari bala Firaun ya, keluarga Firaun. Mereka menimpakan keburukan kepada kalian, azab yang buruk kepada kalian. Ya. Mereka menyembelih anak-anak kalian, laki-laki. Anak-anak laki-laki kalian. Anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan di dalam yang demikian itu adalah cobaan dari Tuhan kalian yang maha besar. Ya, masih ingat kemarin dalikum, berarti maksudnya apa? Iya. Maksudnya itu dali itu yang ditulis. Dali apa? Yang ditunjuk. Yang diajak bicara. Kemudian gumnya yang diajak bicara. Iya. Yang dibicarakan balaun. Ya, Kan cobaan ya. Ya. Ya, dalam yang demikian itu terdapat cobaan ya. Oke. Sekarang kumnya di sini siapa? Orang beriman. Iya. Iya. Bani Israel. Israel. Iya kan? Ini kan lagi membahas Bani Israel kan? Iya. Iya. Bani Israel kan berarti Nabi Musa dan pengikutnya kan? Ya nggak Bu Ella? Iya. Ya, terus kemudian Israelnya nggak kelihatan. ya, jadi ini adalah kaminya berarti siapa kaminya? Allah. Ini. Ya. Ya. Kalau ada itu kan ingatlah ketika, berarti menceritakan peristiwa sejarah sebelum itu, sejarah kan, dan itu sebuah kepastian, pasti sejarah yang memang benar-benar gitu, bukan dongeng tapi memang benar-benar gitu ya, makanya dikasih ya.
Terus kemudian di sini temanya adalah tentang penyelamatan. Nah, jadi Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari kekejaman Firaun. Ya kan, dari kekejaman Firaun pada saat itu ya. Jadi belum ke yang lautan, ini masih bukan menyelamatkan. Nah, belum, ini masih ya mereka mengalami inilah ya, mengalami Menghabiskan anak kekejaman, laki-laki dan membiarkan anak perempuan. ya Usahain kekejaman Firaun. Firaun ya. Salah satu kekejamannya ini. Ya, salah satu kekejamannya ini. Ini tadi apa? Dari ini apa tadi? Oh, Menimpa Menimpakan, Oh menimpa. ya, menimpakan azab yang sangat buruk ya. azab yang sangat buruk. Menimpakan azab yang sangat buruk, kemudian membunuh Menyembelih, ya. menyembelih. Anak-anak Ya, laki-laki itu kalian. kekejaman. Jadi ini kekejaman Fir'aun itu. Nah, Allah itu menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari kekejaman Fir'aun. Nah, selanjutnya silakan. 50. 50 Bunda. Ya, Iya. ya Bu Des. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan Ya, untuk kalian, lalu kami menyelamatkan kalian dan kami menenggelamkan ya, keluarga keluarga Firaun dan kalian padahal kalian benar-benar menyaksikan. Ya. Nah, kalau ini baru ya, ini adalah pembelahan lautan. Jadi menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya ya dari kejaran Fir'aun yang kemudian diselamatkan ya. Jadi lautannya dibelah, kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. Ini baru nih yang pembelahan lautan ya. Pembelahan lautan. Nah, lagi-lagi pakai it. Dan ini tadi apa? KKL apa KKS tadi nih? KKL. KKS ya KKL. KKL ya. 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 KKL meskipun depannya KKL ya. Karena di sini ciri KKL-nya adalah belakang itu. Ya. Seolah-olah seperti kayak KKS tadi. Ya, jadi ini semua adalah peristiwa sejarah. Peristiwa sebelumnya yang terjadi. Jadi itu ingatlah ketika gitu. Jadi menceritakan peristiwa sebelumnya yang itu benar-benar terjadi gitu. Bukan sesuatu yang dongeng gitu ya, tapi benar-benar terjadi. Jadi penggunaan kata it disertai KKL itu maknanya seperti itu. Jadi cerita ini semuanya. Oke, jadi itu semuanya adalah upaya itu semua adalah yang ayat sebelumnya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari kekejaman Fir'aun. Kemudian ayat selanjutnya adalah Allah juga menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari pengejaran Fir'aun dengan cara tadi, lautannya dibelah. Kita lanjutkan sebelum kosakatanya. Ini tadi apa, Bapak Ibu? Artinya? Menyelamatkan. Kami telah menyelamatkan. Kami telah menyelamatkan. Akar katanya sama nggak dengan ini? Sama. Beda apa? Pola. Allah sama Allah. Pola. Ya, beda pola. Satu apa Allah. Ya. Terus kemudian ini tadi apa? Mereka akan menimpakan. Mereka sedang akan menimpakan. Kalau ini tadi menyelamatkan, ini menimpakan. Ini tadi apa? Yang buruk. Buruk. Azab sudah biasa. Ini apa tadi? Mereka menyembelih. Menyembelih. Dabah. Ini adalah membiarkan hidup. Ini adalah cobaan. Ini adalah yang besar. Yang sangat besar. Ini adalah kami telah membelah. Ya, jadi kalau Furqan itu kan berbeda tuh ya, bisa diartikan membelah.
Kalau ini apa? Lautan. Lautan. Lautan bahri. Ini apa tadi, Bu? Kami telah menyelamatkan. Kami telah menyelamatkan. Telah menyelamatkan. Ini apa tadi? Tenggelamkan. Menenggelamkan. Kami telah Menenggelamkan. Kami telah menenggelamkan. Ini apa? Kalian menyaksikan. Kalian telah menyaksikan atau melihat. Oke. Lanjut ayat 51. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan ya Pak Bupati kepada Musa 40 malam. Kemudian kalian menjadikan anak sapi dari setelahnya. Ya. Dan kalian orang-orang yang zalim. Ya, betul. Nah, ini kira-kira temanya tentang apa? Penyimpangan yang dilakukan. Ya, penyimpangan yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Musa ketika Nabi Musa dipanggil sama Allah ya, maksudnya selama 40 hari lah. 40 hari menghadap Allah sampai kemudian turun Taurat itu, yang ada ketika kembali apa yang terjadi? Orang Bani Israil itu melakukan penyimpangan dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Kita lanjutkan ayat 50. Sama ya, di sini masih cerita, masih sejarah, masih id semuanya. Masih id ya. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami memaafkan atas kalian dari sesudah itu agar kalian benar-benar bersyukur. Ya. Ini masih lanjutan ya. Jadi ini masih lanjutan cerita. Masih nyambung gitu. Masih nyambung. Karena summa kan? Summa itu nyambung berarti dari cerita sebelumnya ini dan ini. Berarti masih berhubungan dengan itu. Ingatlah ketika gitu ya. Kemudian gitu. Jadi ingatlah ketika kami telah menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kalian menjadikan anak sapi dari sesudahnya dan kalian termasuk orang-orang zolim. Kemudian nah masih cerita tuh, masih nyambung. Kami memaafkan. Dan dari awal tadi kami di sininya siapa? Allah beserta Allah. Jadi kadang Allah itu meinikan dirinya kami, kadang aku. Nah itu ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan itu adalah kalau menyebut dirinya kami itu berarti sebagai bentuk pengagungan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa jadi bukan sendiri saja gitu loh, ketika kayak tadi menyelamatkan apa segala. Jadi intinya ada dua pendapat. Nah, selanjutnya di sini kira-kira konteksnya apa ini? Temanya apa? Mohon Pintu maaf Allah ya. Jadi pintu maaf Allah selalu terbuka. Ya, selalu terbuka sekalipun orang Bani Israil itu selalu seperti itu tabiatnya ya. Tapi di sini apa? Kemudian kami memaafkan kalian dari sesudah itu. Sesudah itunya tuh apa? Dalikanya itu. Mengambil Karya sebelumnya. Ya, dalika. Berarti daliknya itu adalah menunjuk sebelumnya, tabiat mereka yang sebelumnya tadi ya, yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Nah, kaknya itu adalah yang diajak bicara gitu. Dalam hal ini adalah kaum Bani Israil, kaum yang sahabat Musa. ya, antara ini kan sedang menceritakan ke Nabi Muhammad atau apa ini? Intinya itulah ya, kaknya itu yang diajak bicara. Agar kalian apa? Bersyukur. Ini adalah Allah memaafkan mereka sekalipun mereka itu sudah menyimpang. Ya, sudah menyembah. Intinya mereka berarti menjadikan anak sapi sebagai sesembahan gitu ya. Gitu. Oke, jadi intinya pintu maaf selalu terbuka untuk mereka. Lanjut kisah lagi. Silakan ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika
kami memberikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan agar kalian benar-benar mendapat petunjuk. Ya, jadi kalau kita lanjutkan ya, setelah sebelumnya itu Allah menolong mereka, menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun, kemudian diselamatkan juga dari kejaran Fir'aun, sampai mereka bisa melewati lautan dan Fir'aun ditenggelamkan. Kemudian habis itu Allah memanggil dan Musa di tengah malam. jadi kemudian Nabi Musa itu menghadap Allah ya pada saat itu. Pas kembali ternyata pengikutnya Nabi Musa melakukan menyembah anak sapi. Kemudian Allah memaafkan ya. Nah, kemudian dikasih petunjuk nih supaya mereka tidak tersesat. Ya kan? Dan ingatlah, jadi diingatkan dan ingatlah ketika kami telah memberikan kepada Musa Alkitab dan Furqan. Alkitab di sini apa berarti? Taurat. Maksudnya Furqan di sini tuh sebenarnya pembeda, ya, pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi kitab itu kitab yang bisa memberikan kita itu bisa membedakan mana jalan yang hak, mana jalan yang batil gitu. Jadi bisa membimbing pengikutnya Fir'aun, pengikutnya Nabi Musa tadi gitu. Ya, agar apa? Agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi setelah dimaafkan sama Allah, oke deh, diberi kitab, kemudian agar kalian itu mendapat petunjuk dari kitab itu. Karena kitab itu adalah Al-Furqan. Saya mendengarkan azan dulu ya, Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu membenarkan kosakata dibimbing Pak Helmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebentar, ada yang terlewat. Ini polanya apa? Fa'ala biasa. Fa'ala. Fa'ala panjang ya. Bapak Fa'ala. Ibu pernah nggak melihat wa'ada pola fa'ala Enggak. di An-Nur ayat 55? Di An-Nur ayat 55 itu wa'ada biasa. Kemudian ini wa'ada. Apa bedanya kira-kira? Yang satu fa'ala, yang satu fa'ala. Jadi kalau ini janji, kalau ini janji, kalau ini janji sepihak. Oh, oke. Ini janji saling berjanji. Oh ya, fa'ala ya. Iya. Dan kata wa'ada itu janji tingkatan paling tinggi. Jadi lebih kalau tinggi Allah dari yang misaqah. berjanji itu, kalau Allah yang berjanji itu pasti pakai wa'ada. Tapi kalau Bani Israel, ya, Manusia. ya Misaqah. atau manusia yang gampang ingkar janji itu pakainya ahida atau Wasiko ya, wasiko. ya wasiko. Wasako. Ya wasiko apa wasako intinya itu. Ya. Salah. Oke. Makanya di sini yang berjanji siapa? Allah. Ingatlah ketika kami telah berjanji kepada Musa. Jadi ada perjanjian dengan Musa. Oh, Perjanjiannya itu ya selama 40 hari. Itu kan dikasih malam. kitab kan. Yang namanya kitab kan Allah berfirman, kemudian memberi petunjuk, pedoman hidup, perintah gitu kan. Maka Nabi Musa sebagai seorang yang beriman maka kan taat ya, intinya janji gitu kan, janji untuk taat, janji untuk apa yang ada dalam Taurat, itulah makanya kenapa pakai wa'ada. Tapi kalau surat An-Nur ayat 55 itu kata wa'ada tuh pola fa'ala biasa karena Allah berjanji kepada orang-orang beriman gitu. Jadi sepihak gitu. Janjinya adalah akan memberikan umat Islam tuh nanti kemenangan, agamanya akan diteguhkan. Nah, itu pakai wa'ada. Ya. Nah, dalam hal ini adalah saling ya, kedua belah pihak gitu. Dan kemudian di ayat 53 tadi ya, di mana Allah telah memberikan kepada Nabi Musa berupa kitab yang dia itu adalah Furqan. Furqan itu yang bisa membedakan hak dan batil maksudnya. Jadi kitab itu petunjuk ya, petunjuk untuk Nabi Musa dan para pengikutnya supaya mereka tidak tersesat lagi. Kan mereka tersesat tuh, nih kan? Tersesat kan mereka. Mana tersesatnya di mana? Ini nih tersesatnya di sini kan? Yang mengambil anak sapi tadi kan sebagai sesembahan. Kemudian Allah memaafkan mereka, oke deh, gitu ya, dimaafkan. Nah, mereka dikasih kitab nih melalui Nabi Musa. Tujuannya apa? Supaya mereka itu mendapatkan petunjuk sehingga nggak tersesat lagi gitu. Nah, sepulang dari situ, mari kita lihat ayat selanjutnya. Ya. Jadi kitab ini berarti isinya pedoman hidup, sama ya, Al-Quran juga isinya pedoman hidup. Nah, ini pedoman hidup untuk Bani Israel, pengikut untuk Nabi Musa dan para pengikutnya. Silakan Bu, lanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian benar-benar telah menganiaya diri-diri kalian dengan pengambilan anak sapi sebagai Pengambilan kalian anak sapi sebagai sesembahan. Maka bertobatlah kalian. Sapi. Sebagai sesembahan itu tambahan ya Bu ya? Ya, dalam kurung Bu. Karena nggak ada di sini. Ya. Oh ya. Maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Lalu bunuhlah diri-diri kalian. Demikian itu lebih baik bagi kalian. Di sini pelakunya siapa Bu ini? Kalian.
Ya, berarti kalian bunuhlah diri-diri Ya, kalian. diri-diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Maka dia mengampuni atas kalian. Sesungguhnya Itu dia, pasangannya ya, ya, mengampuni kalian. ya mengampuni kalian. Ya, sesungguhnya dia benar-benar Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ya, kira-kira di sini apa ini? Dialog Musa dengan kaumnya. Ya, perintahnya apa di sini? Bertobat. Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya apa? Kan kaumnya zolim nih ya. Ya, Ya kan? Bunuh-bunuh diri-diri kalian. Ya, perintahnya adalah ini kan di sini, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian tuh benar-benar menzolimi diri-diri kalian kan, ya, dengan pengambilan anak sapi. pengambilan kalian kepada anak sapi. Maka Bertobatlah. maka kalian bertobatlah. Jadi mereka disuruh bertobat. Kalian bertobatlah kepada pencipta kalian. Ya. Ini apa nih? Lalu ya. Maka kalian Maka ya. Karena di depannya ya. Maka kalian Bunuhlah. Bunuhlah diri kalian. Jadi suruh bertobatnya itu Dengan jalan dengan apa? Dengan ini. bunuh. Jadi kalian bunuhlah diri-diri kalian. Ini pola apa ini? Kotala ini. Pola fa'ala biasa. Kalian bunuhlah diri-diri kalian. Itu tobatnya pada saat itu seperti itu, sebagai bentuk benar-benar bertobat itu suruh membunuh diri-diri mereka sendiri gitu. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Baru kemudian nanti apa? Allah itu akan mengampuni kalian. Sesungguhnya dia menerima sesungguhnya dia maha pengampun, maha penyayang. Ya, jadi tobatnya pada saat itu Bu, berat nggak? Berat. Banget. Ini syariat dulu. Ya, syariat dulu gitu. Berat. Jadi kalau emang kalian tuh merasa bersalah dan berdosa karena setelah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan kalian, maka tobatlah kalian, disuruh tobat. Cara tobatnya gimana? Dengan ini. Bunuhlah diri-diri kalian. Gitu. Nah, itu tobat yang sangat berat. Ya. Ini syarat tobat bagi siapa? Syarat tobat bagi yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan gitu. Kalimat perintah ini adalah bentuk tebusan dosa syirik yang sudah mereka lakukan. Dosa syirik, bukan syirik kalau syirik. Dosa syirik yang sudah mereka lakukan. Ya, jadi pembersihan dosanya, tebusan dosanya supaya dibersihkan adalah dengan cara membunuh diri kalian. Ini syariat dulu ya. Syariatnya ketika di Taurat, yang kemudian syariat itu kan tidak berlaku ya sekarang gitu. Artinya apa? Syariat pada masa syariat di Taurat itu ada yang masih berlaku di Injil, ada juga yang sudah dihapus, ada juga yang di Injil nggak ada ditambahkan. Nanti begitu seterusnya. Ada syariat yang di Al-Quran itu adalah ada yang memang dulu di Injil ada dan di Taurat ada yang dilanjutkan. Ada juga yang di Taurat itu dulu ada syariatnya, di Injil udah nggak ada, nanti di Al-Quran juga udah nggak ada. Atau yang dulu nggak ada, sekarang menjadi ada dalam Al-Quran. Nah, ini termasuk syariat yang dulu ada, kemudian di Al-Quran tidak ada. Syariat untuk orang Bani Israel yang melakukan dosa syirik dengan menyembah anak sapi. Mereka terkenal ya, syiriknya mereka terkenal dengan penyembahan anak sapi. Ya, ini disebut tobat yang sangat berat, tobat yang berat sebagai bentuk pembersihan dosa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ingatlah ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan terang." Maka petir telah mengambil atau menyambar kalian, sedangkan kalian benar-benar menyaksikan. Ya, oke. Ya, ini masih ingatlah ya, masih menceritakan tentang Bani Israel. Ini kan temanya 49 sampai 60 itu kan, ya 49 ya. Perincian nikmat, di mana nikmat yang pertama tadi ya, dengan ditolong tadi ya, ditolong sama Allah, diselamatkan sama Allah tadi, diselamatkan, kemudian diselamatkan dari kekejaman, sama diselamatkan dari pengejaran tadi ya, sampai kemudian kita lihat perjalanan seperti apa sampai ayat 60. Yang jelas di ayat ini adalah nah ini di ayat ini itu adalah mereka Tidak mau menyembah. tidak bukan. Kan di sini kan ini. Tidak Kan pernah dan beriman. ingatlah ketika kalian berkata. Kalian itu berarti Bani Israel berkata kan? Ya. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Mm. Wahai Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman Iman kepada engkau. kepada engkau. Jadi nggak akan percaya kepada Nabi Musa hingga kami melihat Allah. Jadi tuntutan mereka itu, mereka mau beriman kepada Nabi Musa sebagai utusannya Allah itu kalau betul-betul melihat Allah. Ya kan? Kalau melihat Allah. Hingga kami melihat Allah. Jadi nggak akan beriman itu kalau nggak melihat Allah. Secara apa ini? Jelas. Secara jelas. Kebayang tuntutan mereka seperti apa? Mau melihat Allah secara jelas gitu. Ya. Lanjut apa ini apa tadi Bu? Maka Allah menyiksa petir. mereka. Petir Ya. dah menyambar. Menyiksa Maka mereka dengan itu suara petir. direspon sama Allah dengan cara apa? Disambar petir. Dan kalian pada kalian menyaksikan. Benar-benar menyaksikan. Iya. Jadi itu kurang apa ya? Kurang ininya mereka. Nggak yakin. Nggak yakin. Kan apa sih? Apa ya? Ya kayak karakternya mereka seperti itu gitu. Suruh beriman itu ada aja alasannya. Berbagai cara. Ya berbagai cara itu. Salah satunya ini gitu. Yang sebenarnya itu tuh bentuk sesuatu yang emang intinya mah nggak mau beriman gitu. Jadi macam-macam permintaannya tuh aneh-aneh gitu. Kami nggak akan beriman. Di sini kami tidak akan pernah beriman gitu kan. Kami tidak akan pernah beriman kepada engkau. Jangan harap kami tuh akan beriman kepada engkau. Nggak akan pernah, mustahil. Kalau kami tuh nggak melihat Allah gitu. Kan kurang apa ya, kurang ajar gitu ya. Kami nggak melihat Allah. Secara udah gitu kami nggak melihat Allah secara jelas lagi. Secara nyata. Berarti apa? Fisik gitu loh. Ya. Maka atau lalu petir menyambar kalian. Kalian. Ya ini lebih kepada sehingga ya, karena kalimat sebelumnya itu kan kalimat ini merespon kalimat sebelumnya. Sehingga petir menyambar kalian. Jadi sampai petir tuh nyamber gitu. Nyambar mereka. Ya, nyamber mereka itu. Dan kalian tuh menyaksikan itu. Jadi bener-bener ngelihat. Maksudnya gini, yang disambar petir itu terlihatlah sama orang yang yang tidak disambar kan kelihatan itu. Artinya berarti memang ya Allah tuh ada, wujudnya Allah tuh bukan wujudnya, maksudnya Allah tuh ada gitu. Dengan direspon dengan begitu kan, direspon ketika mereka ngomong seperti itu, pengen sampai kami tuh melihat Allah, maka suara petir menyambar mereka. Bisa dianggap sebagai suatu hukuman, itu ya. Bisa juga sebagai ini loh, eksistensi Allah. Bahwa Allah itu meskipun nggak terlihat, tapi bisa gitu membuat mereka itu ini. Jadi itu ya responnya orang ini. Kita lanjutkan ayat ini masih summa, masih lanjutan berarti. Kalau tadi kan it's ya. Summa, silakan Bu. Siapa? Bu. Summa kemudian kami telah membangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian benar-benar bersyukur. Ya, ayat 56. Kemudian ketutup ini di saya itu. Ya, sama. Saya baca ya. Sama. Ketutup di saya ini. Iya. Iya. Asnakum.
Bentar, saya ngeliat dulu aslinya itu apa sih tulisannya. Tadi Ayat dipencet-pencet berapa? sama Ayat 56 56. ya. Oke, 56. Tadi apa Bu Dan? Kemudian kami 56 Kemudian sebentar. kami Kemudian telah apa itu? membangkitkan kalian. Ya, kemudian kami telah membangkitkan ya. ya Kemudian kami telah Ya. membangkitkan kalian dari sesudah sesudah kematian kematian. kalian. Jadi tadi ketika disambar petir mati nggak? Pingsan. Mati. Mati sejatinya. Ya, dari sesudah kematian kalian mati sejatinya. Tapi dibangkitkan sama Allah. Gitu, dibangkitkan. Jadi dibikin hidup kembali gitu. Agar kalian bersyukur. Jadi segitunya loh, maksudnya mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan sama Allah dimaafkan. Supaya nggak tersesat, oke deh diberi petunjuk. Ya kan, diturunkan kitab supaya mereka itu tidak tersesat ya, dimana kitab itu tadi memberikan petunjuk gitu ya. Mereka mendapat petunjuk lah dari kitab itu intinya gitu. Sampai kemudian ya, sampai kemudian sebagai bentuk pertobatan mereka, ya, mereka itu disuruh membunuh diri kalian gitu kan, disuruh membunuh diri mereka lah gitu ya. Itu sebagai bentuk tobatnya mereka dan Allah akan mengampuni gitu. Mengampuni. Itu kan sebenarnya ya perintah Allah ya gitu. Perintah Allah gitu. Perintah Allah yang kalau dilaksanakan ya akan terbebas mereka dari dosa nanti di akhirat gitu kan. Nah, tapi apa mereka ini? Kami ini. Dan ingatlah ketika kalian berkata ya, wahai Musa, nah ini kami tidak akan pernah beriman. Ini kan ini. Dilanjutkan dengan yang ayat 56. Di mana kemudian kami telah membangkitkan kalian dari sesudah kematian kalian agar kalian bersyukur. Jadi mereka dibangkitkan. Jadi dimatikan, habis itu dibangkitkan. Bukan sampai nunggu hari kebangkitan, nggak, maksudnya setelah kematian tuh mereka dihidupkan kembali gitu. Ya, ini kan berarti cerita dulu ya pada masa itu gitu. Dan ini bukan sesuatu hal yang dongeng gitu, karena disertai dengan itu semua memang benar-benar terjadi gitu. Yang mungkin kalau sekarang mah kok bisa sih udah meninggal dibangkitkan lagi gitu kan? Ya bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Pada saat itu memang itu yang terjadi gitu. Mereka dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Lanjut. Dan kami telah menaungi atas kalian dengan awan, dan kami telah menurunkan atas kalian manna dan salwa. Kalian makanlah dari yang baik-baik apa yang kami telah rezekikan kepada kalian, dan tidaklah mereka zalim kepada kami, akan tetapi keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Saya izin salat dulu, Bu Nawati. Izin salat juga Bu Ati, sebentar Ya, salat. silakan. Ya. Dan kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini masih lanjutan dengan sebelumnya ya. Jadi setelah apa yang Allah lakukan tadi ya, Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman, kemudian menyelamatkan mereka dari kejaran. Kemudian di situ Allah berjanji kepada Musa selama 40 malam itu ya. Ternyata ketika balik mereka menyembah anak sapi, tapi Allah memaafkan. Bahkan Allah kemudian memberikan kitab sebagai petunjuk untuk mereka agar mereka tidak tersesat lagi gitu ya. Sampai kemudian ada perintah kalau mereka itu disuruh bertobat ya. Nah, cara tobatnya adalah dengan membunuh diri kalian. Nanti Allah akan mengampuni mereka gitu kalau mereka melakukan itu. Ya, yang ada alih-alih mereka bertobat, yang ada di sini mereka minta pembuktian wujud Allahnya secara zohirnya, itu secara zohirnya. Sampai kemudian direspon sama Allah dengan apa? Dengan petir yang menyambar. Tuh. Sampai kemudian di ayat 56 itu yang tersambar petir tadi gitu kan, nggak semuanya ya, kan Bani Israel itu
meskipun ceritanya seperti itu, tapi nggak semuanya, tapi memang mayoritasnya. Kan dikatakan sebagian kecil aja dari mereka tuh yang beriman. Artinya ada yang beriman. Setelah tersambar petir, kemudian mati, tapi dihidupkan kembali gitu setelah kematian tadi. Agar apa? Ya harapannya adalah supaya mereka tuh bersyukur, berubah, dan berusaha untuk nggak tersesat lagi gitu. Ya. Nah, kemudian Allah pun meskipun mereka sudah seperti itu dan mereka tuh hidupnya selalu pindah-pindah gitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kalau dibaca di terjemahan ringkas di PAK ya, Kemenek itu ayat sebentar ya. Mereka itu nih generasi yang tersisa dari Bani Israel yang dibangkitkan itu diriwayatkan tersesat selama 40 tahun di padang pasir dataran Sinai yang sangat panas. Dalam keadaan mereka seperti itu, Allah itu masih menunjukkan kasih sayangnya. Ini Menaungi mereka dengan ya, awan iya, menaungi mereka dengan dan awan dan menurunkan mana menurunkan dan kepada salwa mereka untuk mereka. mana. Ya, menurunkan kepada mereka itu mana. Apa itu mana? Mana itu adalah semacam kayak minuman manis seperti madu lah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan salwa itu adalah seperti burung puyuh, seperti ya, maksudnya nggak bisa disamakan dengan, kurang lebih kayak gitulah gitu. Jadi seperti kayak madu lah, minuman manis seperti kayak madu. Kalau mana itu, kalau salwa itu ya kurang lebih seperti burung puyuh. Artinya apa? Dalam keadaan mereka itu dihukum sama Allah tersesat karena memang mereka nggak mau mengikuti petunjuk pedoman hidup yang sudah diberikan, mereka nggak mau ngikutin, malah minta bukti supaya benar-benar melihat Allah secara zohir gitu kan. Sampai kemudian mereka tersesat selama 40 tahun di padang pasir, tapi Allah masih berusaha untuk memberikan nikmat kepada mereka dengan menaungi awan. Kan panas di padang pasir, kebayang Bapak Ibu, terus kemudian sama Allah tuh dinaungi jadi teduh nggak? Teduh gitu. Iya. Kemudian diberi makanan dan minuman yang itu adalah sumber energi kan. Minuman madu itu kan energi kan gitu, yang membuat mereka kuat. Diberi juga burung puyuh gitu. Itu adalah bentuk ini. Dan makanlah kalian dari yang baik-baik apa yang kami telah rezekikan kepada kalian. Artinya apa? Berarti banyak makanan lain, nggak cuma itu gitu kan. Masih tetap diberi rezeki ya, Tetap diberi rezeki walaupun dia meskipun ingkar. segitunya gitu. Makanya temanya apa? Perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel meskipun mereka itu kalau kita lihat karakternya tadi ya gitu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Terus kemudian kalian makanlah dan ini apa? Dan tidaklah kami Mereka tidak menzolimi kami. Oh ya. Dan mereka tidak menzolimi kami ya. Dan tidaklah mereka menzolimi kami gitu ya. Ya. Akan tetapi mereka menzolimi diri mereka ya, sendiri. akan tetapi mereka menzolimi diri mereka sendiri. Ya. Baik, bentar ya, saya izin minum. Nah, itu sedikit cerita. Mohon maaf ya, saya tidak sepandai, tidak bisa. Bagus. Paham. Tidak bisa seperti Pak Saad. Jauh. Mudah-mudahan itu sebenarnya sama-sama saya sedang membenarkan untuk diri saya juga ini. Kan kalau ini tuh ceritanya kisah kan, kalau Al-Baqarah itu kan beda dengan juz 30. Juz 30 tuh beda lah ya yang kita rasakan. Bentar, saya mau pindah ini kok nggak bisa. Bentar ya Bapak itu ya. Kok ini sepi pada sholat ya? Sholat apa? Maghrib? Bisa tuh. Bisa, Bu. Oh, sholat Isya. Oh ya, kalau Pak Helmi mah sholat Isya. Iya. Kita bisa nanti Oke, ntar lagi. kita selanjutnya. Selesai, bentar lagi. Setengah jam lagi. Ya.
Oke, Di setengah sini jam ada lagi. pakai mukena Bu Wati biar nggak lupa. Soalnya Oh iya. kemarin pernah lupa sekali. Biasa udah Ya, rapi. sekarang ya. Sekarang ayat 58. Iya. Di siapa ini? Bu Asma itu tadi nggak ada ya? Pergi. Ada Bu As. 57, Bu. Oh, Bu Asma. 57, Bu Asma Wati. mau 58, Bu. 58 sekarang. 11. Tadi kan Oh iya, 57. 57 Pak Pak Heri. Heri ya. Bu Asma mau mencoba? Ya, Ya, nggak usah dibaca atau dibaca dulu. boleh Bu dibaca dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iskul nadkhulu hazil qaryata faqulu minha aisu syi'tum. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa kulu ittaqullaha yaghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Sadaqallahul azim. Wa istan ingatlah ketika kulna kami berkata atau berfirman ya ini Allah ya, udkhulu kalian masuklah ya, masuklah ke dalam negeri ini, ke negeri ini. Fakulu maka kalian makanlah darinya. Maka Lalu kalian makanlah. Lalu kalian makanlah darinya di mana saja kalian sukai tempatnya dengan leluasa. Oh, dengan leluasa. Lalu kalian makanlah darinya dengan leluasa. Lalu kalian makanlah darinya di mana saja kalian kehendaki dengan leluasa. Lalu kalian makanlah darinya di mana saja kalian kehendaki dengan leluasa. Dan kalian masukilah pintu-pintu gerbang, ya Baba, pintu ya, pintu. Kalian pintu masuklah pintu sambil bersujud. Ya, sambil bersujud. Dan kalian katakanlah, hapuskanlah dosa-dosa kami. Ya, kami ya, narfir lakum, kami ampuni. Jadi ini narfir lakum, ini kan KKSAD pelakunya kan kami ampuni kesalahan. Ini KKSAD mati. Ya. Berarti apa, Bu? Niscaya. Niscaya kami akan mengampuni kalian. Niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian gitu. Nah, boleh. Ya. Niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, boleh, karena ini sudah masuk dalam itu. Niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Dan kami akan menambahkan. Ya, itu ada saya, kelak berarti. Dan kelak. Ya, kami akan menambahkan. Ya, dan kelak kami akan menambahkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Diulang. Ya, cukup Ibu, nggak apa-apa. Oke, makasih banyak Ibu. Ya. Ini berarti tentang apa Bapak Ibu? Perintah memasuki Baitul Maqdis. Ininya itu adalah negeri ininya itu adalah Baitul Maqdis. Disuruh masuknya itu ini kan gini ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kalian masuklah ke negeri ini. Lalu
diperintahnya apa? Kalian makanlah darinya, dari negeri itu tadi. Di mana saja kalian kehendaki dengan leluasa, bebas, milih makanan yang ada di situ, gitu ya. Yang enak-enak. Ya, cuman di sini ada perintah. Dan kalian masuklah perintah. Kalian masuklah, ya. Pintu ya, kalian masuklah. Kalian masukilah pintu gitu. Cara masukinya itu dalam keadaan apa? Sambil bersujud. Itu perintahnya. Perintah gitu. Dan kalian katakanlah, jadi sambil masuk sambil bersujud itu tuh mengatakan ini. Pengampun dosa. Intinya adalah permohonan pembebasan dosa. Ya, permohonan pembebasan dosa. Maka kemudian Allah sungguh niscaya, pasti gitu ya. Pasti kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Jadi berbagai kesempatan tuh selalu Allah itu memberikan ini ya kepada Bani Israel itu, yang di atas tadi dimaafkan gitu ya, dikasih petunjuk berupa kitab, harapannya supaya mereka itu nggak tersesat. Dengan kitab itu diberi petunjuk mana yang hak, mana yang batil gitu. Ternyata mereka malah minta pembuktian, pengen melihat Allah secara zohirnya gitu kan. Nah di sini pun juga Allah masih berusaha untuk ini memberikan petunjuk lagi gitu kan, suruh masuk ke Baitul Maqdis dengan cara perintahnya suruh memasuki pintu sambil bersujud dan suruh berdoa. Malah ini diledek-ledek sama mereka. Diledek-ledek itu dengan membuat kalimat yang mirip dengan ini tapi artinya lain gitu. Yang artinya melecehkan lah gitu. Dan di sini apa janjinya Allah? Pasti, sungguh, niscaya. Jadi kalau kalian memohon doa seperti ini, masuk ke pintu dengan sujud dan berdoa begini nih, seperti ini nih doanya, dan pasti, mengatakan niscaya, doa pengampunan dosa. sungguh kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Mengampuni kalian Dan dosa-dosa kalian. Iya, dan kelak kami akan menambah orang-orang yang kepada orang-orang maksudnya di sini ada yang hilang memang. Menambah apa? Menambah nikmat. Nikmat. Makanya kan judulnya apa? Perincian nikmat. Memang di sini lagi bicara sekalipun mereka itu berbuat syirik, mereka tuh kelakuannya seperti itu, Allah tuh selalu menuntun mereka, ngasih kesempatan mereka, memaafkan mereka, ditambah nikmatnya, nggak dibiarkan begitu aja. Nah di sini ada sesuatu yang hilang. Kelak kami akan menambah apa, kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau di Depak itu menambah nikmat ya kepada orang-orang yang berbuat baik gitu. Berarti masih di ini ya, sama Allah tuh nggak dibiarkan tersesat gitu, terus nggak dibiarkan, nggak diampuni gitu, tetap diberi kesempatan gitu. Kita lanjutkan ayat 59. 59. Bu Wati. Belum saya tunjuk ya? Belum. Saya nunggu. Saya tunggu. Ada Bu Ani, ada Bu Yuliani, Bu ada Bu Ani, Ida. 59 Bu Ani. Pantesan pada diem aja. Ya Bu Wati, dibaca dulu ya Bu Wati. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu kami turunkan. Kok turunkan Bu? Badal? Badal salah Badal itu mengganti. ke anzala.
Ya, di sini Lalu pelakunya siapa, Bu? Pelakunya. Alladzina zalamu. orang-orang yang zolim Ya. Jadi mengganti pelakunya adalah aladina alladzina zolamu. zalamu. Tuh. Ini adalah subjeknya, ini predikatnya. Subjeknya siapa? Orang-orang yang zolim. Orang-orang yang zolim itu mengganti apa? Nah, ini objeknya. Kaulan. Mengganti perkataan. Ini Lalu orang-orang yang zolim mengganti perkataan selain yang dikatakan pada mereka. Maka kami turunkan orang-orang muslim siksa. Kami menurunkan atas orang-orang zalim siksa dari langit. Ya. Disebabkan karena mereka berbuat fasik. Karena mereka senantiasa berbuat. Mereka orang-orang yang fasik. Ya, karena senantiasa mereka berbuat. Oh iya, berbuat. Orang-orang yang fasik. Ya. Ada kamu ya. Ya. Jadi di sini adalah KKL ketemu KKSAD. Ya. Ini Bima ini di sini terus menerus. Ya. Ini kira-kira tentang apa? Mereka yang terjadi malah apa? Malah mau memanipulasi ayat. Iya. Ayat perkataan yang diperintahkan itu kan perkataan Allah kan maksudnya malah memanipulasi ayat gitu. Kan Alkitab itu kan isinya firman Allah. Perkataan-perkataan Allah. Jadi yang ada adalah orang-orang yang zolim, berarti mereka nih orang Bani Israel yang terkategori ini ya, malah mengganti perkataan selain yang dikatakan. Yang dikatakan berarti yang dari Nabi Musa tadi kan? Yang dikatakan kepada mereka. Yang dari Nabi Musa, dari Allah itu kan? Maka kami turunkan atas orang-orang zolim itu siksa. Nah ini dari Allah nih. Mereka di sini manipulasi ayat. Maka sama Allah diapain? Tadi. Allah turunkan siksa dari langit. Apa langsung dikali lapik dah sekali memoga nanti. Siksa dari langit karena mereka senantiasa berbuat. Ya. Itu ya, berbuat fasik. Ya, jadi sebenarnya selalu direspon sama Allah ya, yang kayak sebelumnya tadi kan juga begitu ya. Jadi manipulasi ayat yang ada. Oke, kita lanjutkan ayat 60. 60. Silakan. Bu Eliza apa Bu Yuliani? Bapak Ibu sebentar, saya mau ini kan kemarin kan kita ulang-ulang nih. Iya. Model kayak kemarin dengan seperti ini enakan mana? Diulang-ulang bagus juga. Ya maksudnya gini, model kemarin diulang-ulang tapi nggak ada penjelasan. Bagus sekarang. Kalau ini sekarang ya. Nah nanti baru di akhir kita ulang lagi gitu. Maksud saya ini minta pendapat ini. Ya bagus sekarang. Seperti ini lanjut. Sudah banyak yang lupa. Terakhir diulangnya Pak Helmi. Iya Bun. Diulangnya ngikutin, bisa aja di minggu depan kita lihat. Lanjut, jadi kita nggak ngikutin target yang satu hari itu ya. Meskipun tetap sih target itu tetap, tapi ini lanjut. Bu Wati mau nunjuk siapa? Bu Eliza apa Bu Wujud kayaknya. Wujud saya ingetin lupa terus itu siapa ya yang belum siapa? Bu Yuliani. Belum, tapi bimbing Bu Wati ya, jarang masuk. Bu Yuliani ayat 60 silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Wa izis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu anasim masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah
ketika Musa mohon air bagi kaumnya, maka kami berkata, pukullah. Di sini berfirman ya. Ya, Berfirman. Kami Ya, lalu kami berfirman, idrib, pukullah, engkau pukullah dengan tongkat engkau. dengan tongkat engkau batu itu. Maksudnya itu. engkau Batu pukullah itu. batu. Jadi engkau pukullah batu dengan tongkat engkau. Oh, ya. Engkau pukullah batu dengan tongkat engkau, maka memancar Lalu apa makan nih enaknya? maka memancarlah Masih bersambung maka memancarlah di 12 mata air mata air darinya. Maka engkau memancar. Maka Iya. engkau memancarkan kan? Di hia ada Pak Bu Ati itu. Ya. Maka dia dari batu itu bikin buat dia. Dia kok jadi. Maka dia memancar kan? Maka dia memancarkan darinya Darinya 12 mata air. mata air. Sungguh tiap-tiap manusia mengetahui masyrabahum, minum mereka. Ini tempat tiap-tiap tempat diri ya. minum mereka. Ya, Tiap-tiap diri ya. Unasin. Ini tiap-tiap apa? Unasin itu kemarin apa ya Bapak Ibu, saya nggak punya catatan. suku Oke. tiap orang. Tiap-tiap orang. Ya, tiap-tiap suku. Mungkin ini karena jamak ya. Bisa juga manusia. Unasi jamak. Bisa juga manusia orang. Iya, Kalau jamak. itu kan insan kalau tunggal. Iya. Ini jamak. Kan una, berarti jamak. Ya. Berarti suku aja ya, karena kan kumpulan orang ya. Jamak Iya. kan. Jadi tiap-tiap suku Mengetahui tempat minum mereka. ya. Makanlah, Kalian Pelakunya siapa Bu? kalian makanlah dan kalian minumlah dari rezeki yang Allah rezeki Allah. dan rezeki dari Allah. Atau kalau nggak, kalian makanlah dan kalian minumlah rezeki dari Allah gitu. Iya. dan janganlah soalnya apa Bu ya? Saya lupa. Kalian Dan janganlah kalian apa ini Bu Elpis? Buat bencana. Dan janganlah kalian membuat bencana di Membuat bencana. dan janganlah kalian membuat bencana di bumi orang-orang yang berbuat kerusakan. orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, dan janganlah kalian membuat bencana. Membuat bencana Dan janganlah kalian membuat bencana di bumi dengan berbuat kerusakan. Membuat bencana. dan Dengan janganlah berbuat kalian membuat kerusakan. bencana di bumi Dengan membuat kerusakan. Ya, dia keterangan ya, dengan berbuat kerusakan. Oke, kasih Bu, supaya terbenakkan diulang lagi Bu Eliza, karena kita sama-sama kosakatanya biar terini. Silakan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa. gimana tadi memohon Minta air ya, mohon air. dan ketika Musa ketika Musa memohon air kepada ingatnya sholat istisqa itu mohon airnya itu air hujan maksudnya. Kan istisqa kan air hujan kan. Jadi memohon air maksudnya air hujan untuk kaumnya, bagi kaumnya. Lalu kami berfirman pukullah kalian pukullah batu itu dengan tongkat engkau. Kemudian maka
Maka Dalam apa? Memancar. 12 mata air Memancarkan. memancar darinya. Mata Oh air iya, 12 ini 12 mata air subjeknya memancar betul. darinya. Ya, Gimana gini Bu. gimana Bu? Ini Maka kemarin nggak ikut ini soalnya. nih kan hia nih, hia Iya. kan Bu ya. Ya, Ya. Hianya itu ini nih Bu, subjeknya. Isnata Mata air ini. asyrata. Iya. Iya. Isnata. Maka 12 mata air memancar darinya. Gitu kan Bu Elvis? Iya. Maka 12 mata air memancar darinya. Darinya. Mm-mm. Nyaknya kembali ke mana? Ke batu yang Ke dipukul. batu tadi ya, batu Ya. yang dipukul. Ajarah. Ya. Alhamdulillah. Sungguh Sungguh setiap suku Setiap kaum setiap kaum mengetahui tempat mengetahui- minum menget- mereka. mengetahui tempat minum mereka. Kulu, kalian makanlah kalian makanlah dan kalian dan minumlah rezeki dari Allah dan janganlah 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 membuat bencana. kalian apa tadi? Membuat tadi? bencana. Membuat bencana. Membuat bencana. Membuat bencana. Janganlah kalian membuat bencana, di bumi dengan berbuat kerusakan. Ya. Masih Ya. kemarin nggak ikut jadi Nggak apa-apa. Ini adalah Allah itu memberikan mukjizat. Kepada Musa. Mukjizat berupa apa? Tongkat. 12 mata air. Kita tahunya mukjizat dari mana? Karena ini mata air. Tongkat. Ya. Hibrid. Iya. Kan nggak semua orang bisa begitu kan? Berarti itu mukjizat. Jadi di sini ayat ini itu adalah Allah memberikan mukjizat dari tongkat tadi itu, kemudian keluarlah mata air. Di mana ada 12 mata air memancar. Berarti kan ini nikmat juga yang diberikan kepada Bani Israel. Ketika Nabi Musa itu minta hujan untuk kaumnya, minta air hujan untuk kaumnya. Maka Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada untuk memukul tongkat tadi ke batu gitu. Yang kemudian dari batu tadi memancarlah gitu ya 12 mata air. Nah, setiap suku sungguh ya setiap suku mengetahui tempat ini mereka. Artinya 12 mata air yang untuk orang Bani Israel tadi itu semuanya tahu tempat itu gitu. Masing-masingnya. Nggak ada yang nggak tahu gitu. Setiap di antara mereka itu semua suku tadi itu tahu tempat minum mereka masing-masing. Kemudian ada perintah lagi, kalian makanlah dan kalian minumlah rezeki dari Allah. Dan ada perintah, diberi nikmat, tapi ada juga larangan, gitu. Larangan. Dan janganlah kalian membuat bencana di bumi dengan berbuat kerusakan. Ya, jadi kasih sayang Allah tuh nikmat, tapi juga mereka itu dinasihatin, dikasih larangan juga gitu. Dimaafkan gitu ya. Oke. Jadi kayak orang tua yang punya anak bandel gitu ya. Ditarik ulur gitu ya. Mau gimana pun juga anaknya gitu ya. Dikasih sanksi, dikasih hukum, tapi juga dikasih sayang. Jadi ini masih it semua. Berarti menunjukkan bahwa ini adalah menceritakan sejarahnya dulu Bani Israel. Diceritakannya kepada siapa ini berarti? Kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Iya, kepada Nabi Muhammad karena ada dalam kitab Al-Qur'an. Jadi ingatlah mau ceritain sejarahnya dulu bagaimana Bani Israel itu. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita ulang-ulang lagi ya. Masih ada 5 menit lagi. Tadi sampai ayat 60 ya. 60. Berarti stop dulu sampai 60. Kita ulang dari awal. Yang belum siapa? Bu Eliza. Bu Eliza. Barusan. Bu Yuliani udah. Sudah. Kita ulang-ulang ya. Ya, kita ulang lagi dari awal.
Bu Mala 58, 59 Bu Rosalina, ya. Kemudian 60 Bu Elinadra. Silakan. Bu Mala tidak merespon? Ya, ya Bu, ya Bu. Baru mau diganti. Kalau tidak ada siap menggantikan. Enggak, apa kalau dipanggil kaget mau buka anunya suara salah tekan. Silakan. Oke. Yang lain menyimak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa iz qulna dkhuluha. Langsung aja Tak Bu, usah udah dibaca Bu, Malaka langsung aja sudah ya. baca. Tadi sudah dibaca. Dan ingatlah ketika kami telah berfirman, masuklah kalian ke negeri ini. Ya. Maka makanlah darinya Kalian dimanapun. makanlah. Lalu ya. Lalu kalian makanlah. Lalu makanlah darinya dimanapun. Kalian Kalian makanlah. makan. Oh, kalian makanlah kembali. Pelaku. Lalu kalian makanlah darinya dimanapun Di mana saja kalian kalian kehendaki. Kalian kehendaki Di mana saja. dengan Dengan leluasa. leluasa. Dan masuklah kalian ke pintu Pintu dengan bersujud. Dan kalian katakanlah, apa ya ini? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan Ya, ini tadi kan akar katanya sama ya? Iya. Sama Iya. dengan ini. Ya, berarti kita artinya nggak apa-apa ya, kita artikan supaya sama ya. Dosa-dosa kalian boleh, Bu. bukan dosa-dosa ya, bukan kesalahan. Kan betul kan sama Bapak Ibu? Iya. Iya. Ya. Ya. Beda. Beda. Ini kan Pitotun. beda, akar katanya beda. Oh ya. Sotoy. Ini artinya apa arti aslinya? Kesalahan bukan? Kesalahan. Yang satu pakai kha, yang satu pakai ha. Ya, artinya yang saya tanya. Sotoy kesalahan. Yang lihat ke Depak dulu ya. Kita ngeliat arti Iya. apa, Bapak? Ini Saya kesalahan-kesalahan. ampunilah dosa. Kalau ini arti Ini kaminya ampunilah khutbah. dosa. Jadi Ini pengampunan dosa. Kalau khati'ah itu kesalahan. Nah, berarti betul kesalahan ya, Bu ya, kesalahan. Jadi kalau ini dosa, ini kesalahan. Oke. Yuk. Khoto kesalahan. Diulang Bu dari wa. Dan Kalian katakanlah. dan kalian katakanlah pengampunan dosa. Niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan kelak kami akan menambah orang-orang yang berbuat baik. Ya, supaya enak karena kalau menambah kepada orang-orang yang berbuat baik kurang ini ada hilang ya. Iya. Boleh kita tambahkan nikmat. Ya. Dan kelak kami akan Dan kelak kami akan menambah nikmat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini tambahan aja ya Bapak Ibu. Ya. Karena kurang pas. Dalam kurung. Karena ini kan butuh objek ya, menambah nikmat. Menambah apa gitu kan? Menambah nikmat. Makasih Bu, lanjut Bu Rosalina. Sama Bu. Lalu saya nanti dulu kan baru masuk ya. malam ini. Oke, Oh, iya. siapa tadi? Berarti Bu Des. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang yang zolim mengganti perkataan perkataan khairan apa? lain yang Perkataan yang lain. Perkataan selain. Perkataan selain yang dikatakan kepada mereka. Maka kami telah menurunkan kepada orang-orang yang zolim siksaan. Siksa dari langit dengan karena mereka apa yang mereka dahulu bima itu satu kesatuan karena mereka dahulu karena mereka senantiasa berbuat fasik. Senantiasa. Karena Bu Des, ini kan KKL. Ini KKS adik.
Jadi kita artikan senantiasa karena mereka senantiasa berbuat kerusakan. Oh, Berbuat bukan fasik. dahulu ya Bunda ya. Berbuat fasik. Itu fasik. Iya kan, jadi berbuat fasik. Kan Fasik dahulu ini. itu Budes, dahulu tuh kalau begini aja. Nah, itu baru Dahulu Budes. mereka adalah Kalau dahulu ini mereka. dahulu dan Dahulu yang sampai akan sekarang. datang. Berarti akan dan yang Oh, akan ini datang. Iya. Karena niscaya mereka Oh, enggak ada, Karena enggak ada nih. niscaya karena karena Mereka mereka senantiasa senantiasa berbuat fasik. fasik. Mohon maaf Bu Wati, ulang dari awal dong. Ya, Hmm. silakan. Bude, silakan diulang. Maka orang-orang yang zolim mengganti perkataan yang lain selain Budes selain yang dikatakan kepada mereka maka lalu kami menurunkan kepada orang-orang yang zolim siksaan dari langit karena mereka senantiasa berbuat fasik. Masih ingat nggak Bapak Ibu tadi ayat 58 itu perintah apa? Perintah masuk ke Baitul Maqdis. Ini tuh Baitul Maqdis dengan bersujud dan suruh pengampunan dosa. Diampuni. Kalau sudah diampuni, nanti sama Allah akan ditambah nikmat. Yang berbuat baik. Sedangkan kalau ayat 59 apa tadi? Mereka memanipulasi ayat. Nih, dari badal ini nih, badal mengganti. Ya, orang-orang zalim itu mengganti perkataan Allah yang dikatakan kepada mereka. Mengganti perkataan lain yang dikatakan oleh Allah. Gitu. Kemudian Allah menurunkan apa ini? Atas mereka siksa dari mana? Langit. Karena perbuatan mereka yang senantiasa berbuat fasik. Kalau ayat 58 itu adalah perintah memasuki Baitul Maqdis dengan bersujud, masuk pintunya bersujud, kemudian suruh berdoa mohon ampun, nanti Allah akan mengampuni, kalau sudah diampuni Allah akan menambah nikmat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah berbuat tadi manipulasi ayat. Yang ada Allah turunkan lagi siksa buat mereka dari langit. Karena perbuatan mereka yang senantiasa fasik. Nih, nikmat selanjutnya lagi ayat 60. Ya, Buati. Ya, aku Buati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa meminta hujan untuk kaumnya. Lebih kepada minta air, tapi maksudnya air hujan. Gitu. Dan ingatlah ketika Musa minta air untuk kaumnya. Maka kami berfirman. Ya, lalu kami berfirman. Engkau pukullah batu dengan tongkat engkau. Engkau pukullah batu itu dengan tongkat engkau. Maka 12 mata air memancar darinya. Sungguh, setiap suku mengetahui tempat minum mereka. Kalian makanlah dan kalian minumlah rezeki dari Allah. Dan janganlah kalian membuat bencana di bumi dengan berbuat kerusakan. Ini adalah mukjizat ya.
mukjizat yang diberikan Iya, pada Nabi Musa, kepada Nabi ya, Musa. yang Nabi Musa pada saat itu minta air untuk siapa airnya? Untuk kaumnya yang Bani Israel yang kelakuannya kayak tadi itu ya Bapak Ibu ya. Itu. Terus kemudian dengan tongkatnya itu, ya mukjizat ya, keluarlah mata air sebanyak 12 mata air. Ya, dan Allah memerintahkan 12 mata pada mereka air. itu ya. Dan 12 mata air itu masing-masing setiap suku tuh tahu tempatnya gitu. Nggak ada yang nggak tahu gitu. Artinya nggak ada yang kemudian dibiarkan mereka kehausan gitu. Semuanya pada tahu. Kemudian kalian makanlah dan kalian minumlah, rezeki dari Allah. Tapi ada larangannya juga. Janganlah kalian membuat bencana di bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi dikasih nikmat tapi juga dinasihati jangan berbuat begitu. Ya, ini tentang mukjizat. Mukjizat 12 mata air. Kalau ini tadi perintah masuk Baitul Maqdis, ini tadi adalah manipulasi ayat, sama Allah dihukum dengan diberikan siksaan dari langit. Kalau ini adalah mukjizat 12 mata air tadi. Tapi juga ada larangan agar mereka tidak berbuat kerusakan. Oke, masih perlu dibenarkan lagi? Oke, sekali lagi ya. Iya. Saya acak. Bu Evalina 58. Bu Yufi udah belum? Belum. 59 Bu Yufi. Sudah. Kemudian Bu Ani sudah belum? Belum. 60 Bu Ani. Silakan. Sudah. Silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berkata, masuklah kalian. Kami berfirman. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke kampung ini. Maka kalian makanlah. Lalu kalian makanlah darinya apa saja, di mana saja yang kalian suka, di mana saja kalian kehendaki, dengan leluasa, dan masuklah kalian melalui pintu dengan bersujud. Lalu kalian katakanlah pengampunan dosa. Niscaya dia mengampuni kami. Astagfirullahaladzim. Dengan tuh Pelmi. Iya. Kami mengampuni bagi kalian kesalahan kalian. Dan kelak kami akan menambah nikmat kepada orang-orang yang berbuat baik. Lanjut. Terima kasih Buati, maaf Buati. Ya. Lanjut, Orang-orang yang maka orang-orang yang zalim telah menggantikan ganti perkataan selain yang telah dikatakan kepada mereka. Maka kami menurunkan orang-orang yang zalim siksa dari langit karena apa yang mereka sudah nggak pakai apa yang sebentar bima itu sudah karena udah nggak pakai lagi apa ya. Karena mereka senantiasa berbuat fasik. Lanjut. Dan ingatlah ketika Musa memohon air bagi kaumnya, lalu kami berfirman, engkau pukullah batu itu dengan tongkat engkau. Maka dia memancar 12 mata air. 12 mata air memancar darinya. Sungguh
tiap-tiap manusia mengetahui, Tiap-tiap suku ya. Suku ya. Ya. sungguh tiap-tiap suku mengetahui Tempat minum mereka. tempat minum Tempat mereka. minum mereka. Tempat minum mereka. Kalian Dan makanlah. Nggak ada dan, Bu. Nggak ada dan. kalian makanlah dan kalian minumlah Dari dari rezeki. rezeki Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Kalian makanlah dan kalian minumlah rezeki dari Allah. Dan janganlah kalian membuat bencana di bumi dengan berbuat kerusakan. Oke. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Ya. Cukup ya. Ya, Oke. cukup. Jadi lebih enak begini? Ya, lebih enak begini. Terasa. Jadi biar ini ya. Terasa. Ya, terasa. Berarti besok kita lanjutkan. Lanjut ya. Ya. Oke, makasih banyak Bapak Ibu semua. Sampai 60 sekarang ya. Sampai 60 ingetin. Saya tuh Ingat karena ada berapa kelas beda-beda jadi kadang-kadang suka lupa halaman berapa. Kayak beda. Jadi kadang-kadang kecampur-campur di sini itu. 30. Nggak kebayang yang ikut kelas macam-macam kayak apa itu. Makasih ya Bapak Ibu. Makasih Bu Asmariana. Ya. Mudah-mudahan besok bisa ikut kembali ya Bu ya. Iya, makasih ya Bapak Ibu semuanya. Makasih Bu Wati. Semuanya, makasih Bu Eliza, makasih Bu Ella. Sehat-sehat. Ya, makasih Bu Wati, terima kasih. Masih ada Bu Ella. Tiap Selasa malam nih bolos terus nih. Kirain Bu Ella. Nggak apa-apa Bu. Bu Yufi, Bu Mala, Bu Rosalina, semuanya Bu Elina. Wah, ada Bu Cut masih. Kirain sudah tidur. Oke, makasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon maaf juga kalau dalam penyampaian maupun penjelasan mungkin kurang pas. Karena saya juga dalam proses belajar ya. Dan pastinya juga dalam penyampaian mohon maaf juga ya. Tidak sesuai dengan mungkin yang Bapak Ibu harapkan. Oke, mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang sudah tidur, ada yang sedang makan. Alhamdulillah. Jadi 3 kali difoto nih. 3 kali difoto. Siapa yang lagi tidur? Bu Ella. Bu Ella. Yang lagi makan Bu Rosalina. Ibu-ibu semua, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi besok malam pada waktu yang sama, di ruang yang sama. Marilah kita tutup pertemuan kita seperti biasa dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.